Ya, teman-teman, hari ini tanggal 31 bulan Maret, teman-teman ya. Dan saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 31 Maret tahun 2025. Mohon maaf teman-teman ya apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam sesuatu hal teman-teman ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman yang merayakannya. Baik teman-teman, sebelum kita ngebahas emiten punya teman-teman yang lain, kita akan watchlist dulu teman-teman ya. Kita akan bacakan dulu komentar dari teman-teman selama kemarin semenjak 3 hari yang lalu mungkin teman-teman ya. Saya belum terlalu fokus untuk membahas updatean emiten punya teman-teman sendiri. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, yang like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Serta yang telah memberikan support tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Terus yang telah memberikan dukungan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi ya, terima kasih semuanya. Baik teman-teman, kita akan membacakan dulu emiten punya teman-teman sendiri. Kita watchlist dulu teman-teman ya. Mungkin ada yang beberapa yang sudah dibahas ataupun tidak akan kita bahas langsung teman-teman. Ada beberapa mungkin emiten yang kita harus bahas langsung gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar. Yang pertama dari, tunggu sebentar teman-teman ya. Dari siapa nih? Itu dari bawah dulu sebentar ya. Dari Sis Kristiani Mayadani ya 2670. Ini sembari santai teman-teman ya. Sembari kita bacakan komentar. Oh dari Saul Ahmad dulu nih ya. Terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu. Amin ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dari Bro Saul Ahmad ya. Luar biasa Bro Saul ya. Terus dari Sis Kristina Mayadani ya 2670. Kemarin tanggal 27 buat Dandos manggung. Alhamdulillah bisa cuan 23% untuk bot dan 8% untuk dos. Luar biasa ya teman kita ya. Mudah-mudahan membawa manfaat teman-teman ya. Terus bisa bersih-bersih foto jelang libur market. Sukses selalu channelnya. Amin ya. Sis Kristina ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Terus untuk siapa lagi nih? Dari Nin Zaje 4026. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin ya. Mudah-mudahan Sis Ninza juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Terus dari Rudy 8542 ya. Selamat libur panjang. Betul. Sampai tanggal 7 ya. Mudah-mudahan liburnya membawa berkah dan mencerahkan teman-teman ya. Mencerahkan pikiran-pikiran kita. Baik, lanjut. Ada dari Sotara Silaban 1393. Salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya. Mudah-mudahan Bro Sotara Silaban juga dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga di rumah ya. Sehat selalu. Terus dari Apan Faikudin ya 7025. Semoga sehat selalu. Amin ya. Mohon dibahas euro. Oke. Nanti kita bahas euro ya. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Euro ya. Untuk update-annya. Sembari watchlist aja teman-teman ya. Lanjut dari Lukman Hakim ME7SJ ya. Update SAGE dan BSBK. Nanti kita coba bahas apa nih SAGE ya. SAGE BSBK ya. Kita coba untuk dibahas. Lanjut, ada siapa lagi? Ada Lukman Hakim nih. Udah ya, Lukman Hakim ya. Dari Bro Saul Ahmad lagi nih 426. Terima kasih. Selamat menikmati cuti dan kebersamaan berlebaran bersama keluarga. Salam sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Bro Saul Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga di rumah. Dan betul teman-teman, kebersamaan bersama keluarga adalah nomor 1 teman-teman ya. Banyak duit juga buat apa kalau tidak bersama keluarga. Oke, dari Ra 1234 Q7N ya. JPFA katanya ada akumulasi sudah 1 bulan. Terima kasih. Baik, kita coba nanti bahas JPFA ya.
JPFA ada akum 1 bulan ini ya. Baik, nanti kita bahas. Terima kasih ya Bro Ora ya. Terus dari Nopel Wahyu Indrawan 277 titip analisa empau. Baik, nanti kita coba dibahas ya empau ya. Empau ya. Ini kan masih panjang teman-teman, jadi kita sambil santai aja ya. Lanjut, siapa lagi? Dari Sob 3545 bahas Mang. Baik, nanti kita bahas Mang ya. Mang, nah, kita catat dulu teman-teman ya. Terus dari hadir nyimak dari Mat Takdir. Semoga ibadah puasa berjalan lancar. Amin ya. Bro Mat Takdir juga dalam keadaan sehat terus ya. Kemarin menjalankan ibadah puasanya. Mudah-mudahan tamat ya 30 hari menjadi anak amal ibadah. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi dengan puasa Ramadan tahun yang akan datang. Dari Azira Risar Yawatan ya. 3801 MTEL harga wajahnya berapa? Kita coba lihat MTEL tadi ya. MTEL tadi. Kita lihat harga wajarnya. Nah, gini teman-teman, kalau HW berarti harga wajar ya. Kita kasih tanda lope dulu. Terus dari Danis Topi Panda 25 update harga wajar saham TBLA dan CPRO. Baik, TBLA, HW dan CPRO ya. Kita coba nanti kita bahas untuk harga wajarnya. Terus dari siapa nih? Dari Yus Pak Channel 4557 ya. Bahas RRC. Berarti untuk updatean aja ya RCCC. Kalau saham-saham emiten-emiten baru yang baru mentek 2 tahun juga teman-teman, harga wajarnya mungkin sementara teman-teman, karena harga wajar yang bisa dihitung sebenarnya kalau yang sudah lama ataupun 3 tahun ke atas baru bisa dilihat harga wajarnya ya. Dari Bro Ragil, Aces apakah mau dibawa ke nyelam ke 430? Coba cek Aces sudah belum ya? Aces belum. Kita tulis apakah akan dibawa ke 430 ya. Kita cek nanti untuk Acesnya. Terus dari Aib Sepul Munawar 4260, terima kasih. Dan bahas Arka, tapi aku nyangkut di 3 tahun di 70, udah di cut loss di 17. Lumayan nyesek sih katanya. Tapi nggak apa-apa, aku anggap uang belajar. Maklum noibi, sama-sama kita juga noibi teman-teman ya. Doa teman-teman, kalau teman-teman sudah memberikan keputusan sesuatu hal, jangan pernah disesali. Itu sebagai pembelajaran biar tahun-tahun yang akan datang ataupun hari-hari yang akan datang itu tidak mengulangi hal yang sama teman-teman ya. Maka teman-teman lebih baik kalau yang seperti baru teman-teman ya, lebih baik jangan ngambil emiten-emiten yang istilahnya yang baru IPO ataupun baru setengah jalan, baru 2 tahun 3 tahun. Lebih baik saya sarankan kalau yang baru masuk di bursa ambil aja AKI 45 teman-teman ya. Dan caranya jangan pernah all in, jangan pernah all in teman-teman ya. Perhatikan ketika bandar masuk pun dia tidak pernah all in, cenderung mereka itu ngambil pelan-pelan. Maka kita kenapa kita nggak ngikutin mereka gitu, mereka aja ngambilnya pelan-pelan. Dari besar ini dari Putu Andria Zendria ya 1602 update taksi. Baik, nanti kita coba update taksi udah belum ya? Belum ya? Taksi. Terus dari siapa lagi nih? Dari Matakdir lagi nih ya. Hadir nyimak selamat bulan mudik, kami doakan selamat di perjalanan dan saya selalu amin. Terima kasih doanya teman-teman. Dari Bro Matakdir ya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, terus sekarang juga dalam posisi sudah selamat sampai tujuan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya bersama keluarga ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Salam untuk keluarga di rumah untuk Bro Matakdir ya.
Terus dari Simon Ramafit ya, terima kasih update saham botnya. Ditunggu update saham INPC, Heli dan ISEA ya. Terima kasih. Baik, kita akan catat dulu teman-teman ya. Untuk saham INPC, Heli dan ISEA ya. Kita coba nanti bahas ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Sadam Hasan 1413 Raja katanya. Baik, kita akan bahas Raja nanti kita mungkin nanti ada beberapa emiten teman-teman yang saya satukan ataupun saya pisah-pisah dulu ya. Tetapi saya ngambil datanya dari sini teman-teman ya. Baik, terus dari CP Medar Bentang Pawarang ya. Terima kasih Bro Medar ya. Review Asri dan PMMP ya. Hatur nuhun sabang suna ya Bro ya. Kita akan bahas Asri sama PMMP ya. Tunggu sebentar ya. Ini yang kemarin ya. Kita hapus dulu ya yang kemarin itu ya. Saya lupa menghapus PMMP. Nah, kita lanjut. Oh dari Brozone 171 ya. Super tanknya terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman. Mudah-mudahan Bro Zone dalam keadaan sehat walafiat. Selamat untuk di rumah ya Bro ya. Dari Agus Harno Topamili ya. Harga saham wajar Omed. Oh, Omed sudah ya teman-teman ya kemarin ya. Bro ya. Kita lihat di sini Omed nih. Omed baru kemarin ya dibahas ya. Dari tanggal 30 berarti untuk si Omed sudah dibahas. Terima kasih ya Bro Agus ya. Salam teruntuk keluarga di rumah ya. Terus untuk Lukman Hakim Y4 LD ya, mantap libur tetap belajar. Betul teman-teman, dalam keadaan libur sedikit-sedikit lah teman-teman kita juga terus belajar. Sama saya juga selama di bursa ini kita akan terus belajar. Kenapa? Karena setiap tahun kadang-kadang setiap tahun teman-teman, setiap siklus juga, setiap detik juga, setiap jam juga teman-teman. Terkadang kita harus belajar kepada para penggerak pasar ya, tiba-tiba ngangkat, tiba-tiba di downkan kan teman-teman ya, tiba-tiba tidak ada volume, tidak apa-apa, tiba-tiba langsung berdiri aja, tiba-tiba langsung up aja teman-teman ya. Kita harus belajar dari pasar ya Bro Lukman ya, sama kita juga harus belajar terus ya. Dari Rido Losuhartono ya 8905 saham murah yang bagi dividen rekomendasi. Nah nanti mungkin untuk rekomendasi teman-teman ya, saya tidak punya rekomendasi saham ini juga emiten teman-teman sendiri. Lebih baik saya sarankan teman-teman ajukan aja emitennya apa, nanti kita akan istilahnya apa ya, belajar bersama-sama, kita analisa sama-sama, istilahnya kita tukar pikiran teman-teman apakah ini baik atau tidaknya. Ini pendapat saya, nanti pendapat dikombinasikan dengan tahap teman-teman. Kalau terus memerlukan rekomendasi teman-teman, kita tidak akan belajar teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman cari emitennya yang bagus. Kita di sini sharing sama-sama teman-teman ya. Silahkan ditanyakan. Tapi untuk rekomendasi saya tidak merekomendasikan, teman hanya memberikan kepada teman-teman itu ini lo udah ada isian lo. Nah, ini batas atasnya, ini batas bawahnya, terserah teman-teman mau ngambil, mau average ataupun mau apapun. Seperti ini contohnya teman-teman mau ini harga wajahnya berapa, saya kalau ngambil sekarang bagaimana, terus apalagi tuh dividennya berapa, mungkin kita akan membahas sama-sama, kita tukar pikiran berdasarkan pemikiran saya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal terapkan aja kepada pemikiran teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kita di sini belajar teman-teman ya. Tidak ada rekomendasi. Kenapa tidak ada rekomendasi? Kalau kita mengadakan rekomendasi teman-teman, kita tidak ada kemajuan di di bursa kita gitu. Kenapa? Karena kita terus disuapin teman-teman ya. Tanpa bagaimana cara mendapatkan nasi, bagaimana cara dibikinnya gitu kan, cara nyari lauknya bagaimana. Kalau kita hanya disodorkan hanya satu piring berada nasi, lauk sama dan lain sebagainya, cenderung kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri teman-teman kan. Kalau bisa rekomendasi suka menyalahkan teman-teman ya. Wah, gitu. Lebih baik teman-teman ajukan emitennya apa, jadi kita sama-sama belajar di sini teman-teman ya. Saran saya kepada teman-teman kalau ingin saya istilahnya emiten yang berbagian dividen, LQ45 aja sudah bagus teman-teman ya. Tinggal cari aja yang teman-teman mau investasi jangka panjang ataupun investasi hanya swing aja atau mau mengambil untuk dividennya silahkan teman-teman.
Tetapkan tujuan apa teman-teman mau, masuk di bursa ini. Apakah hanya mau mencari dividen-nya untuk nabung setiap ada waktu teman-teman nabung silahkan, setiap istilahnya nyimpenlah teman-teman, istilahnya nyimpen investasi sedikit demi sedikit. Kalau investasi teman-teman di harga berapa aja silahkan kalau untuk investasi teman-teman ya. Tapi saya sarankan ke teman-teman itu kembalikan ke hukum dasarnya bahwa beli emiten itu di bawah dan jual di atas teman-teman ya. Itu mungkin dari saya teman-teman ya untuk Bro Ridlo Suhartono 8905 ya. Terus dari Gus Dur 17 ya, tolong bahas Suri ya. Ada akumulasi dari YP, gimana proses ke depannya? Saya nyangkut di 51 saya nyangkut di 51 soalnya hatur nuhun dan saya selalu. Terima kasih. Nanti kita akan bahas Suri nyangkut di 51 ya. Kita tulis sini Suri 51. Nah, mungkin ini saya suka memberikan begini kalau yang nyangkut teman-teman ya. Suri nyangkut di masa 51, bagaimana proses ke depannya. Terus apalagi akum dari YP ya, broker YP. Tunggu sebentar ya. Akum dari YP. Nah, gitu aja teman-teman ya. Nanti kita cek ya. Terus dari siapa nih? Dari Januara Senio ya 855. Minta tolong Nine average 300 apakah bisa dikejemput? Terima kasih banyak sebelumnya dan saya selalu baik teman-teman untuk Januar Senio 855 ya Senio. Bro Januar juga mudah dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kita akan bahas ya untuk Nine di berapa? 300 ya. Apakah bisa kejemput? Nah, kita tulis di sini apakah bisa kejemput? Mudah-mudahan sebelum dibahas sudah kejemput teman-teman ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari Pani sudah mulai uptrend, dari Ali Sofyan H7W ya. Kita coba lihat Pani nanti ya. Pani apakah sudah mulai uptrend ya. Kita lihat dari siapa lagi? Dari Sugiarto 8889. Karena tidak nawarkan buka kelas berbayar maka dari situ saya Oh, terima kasih bro ya. Betul, saya akan tidak akan pernah buka kelas, tidak akan apapun teman-teman ya. Kita di sini belajar bersama-sama. Saya pingin itu punya ilmu walaupun sedikit, saya pinginnya menjadi ilmu yang bermanfaat teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa dimanfaatkan juga apa yang saya berikan. Sudah saya berikan semuanya teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti kalau mau istilahnya belajar lebih banyak lagi tentang ide-ide saya teman-teman ya untuk di bursa ini ya. Saya ada yang namanya cara teman-teman. Di situ sudah saya berikan semuanya apa yang sering saya bahas. Kenapa diberikan untuk dicatat untuk untuk dilihat di sini nih. Teman-teman tinggal di sini aja cari ada cara di sini playlist. Cara semua sudah saya kasih tahu teman-teman dari mulai mana ya. Nah, dari mulai yang garis-garis sedikit-dikit seperti itu udah saya berikan kepada teman-teman semua ya. Semuanya tidak ada yang disembunyikan teman-temannya di sini. Bahkan saya pun tidak ada media sosial manapun kecuali YouTube aja ya. Saya pingin istilahnya memberikan minimal sedikit lah teman-teman kontribusi terhadap ISG kita gitu ya. Memang saya channel kecil teman-teman, tapi saya pikir sih walaupun channel kecil mudah-mudahan membawa manfaat lah buat teman-teman ya. Nanti saya juga belajar dari teman-teman dari kolom komentar teman-teman ya. Sangat membantu sekali teman-teman di kolom komentar juga ya. Informasi yang penting juga kadang-kadang masuk dari kolom komentar. Nah, saya juga jadi belajar dari teman-teman juga gitu ya. Dari Bro Eko Hermawan nyimak, terima kasih Bro ya atas simakannya. Nah, dari sini nih, dari Bro Losong Meng ya, menyimak terima kasih ya sama-sama. Ini Bro Losong Meng luar biasa ya. Salam tertutup keluarga di rumah ya Bro ya.
Dari Sugiarto ya tadi 889, terima kasih atas masukannya. Terima kasih semuanya pokoknya teman-teman ya. Salam untuk keluarga di rumah ya, Bro Sugiarto ya. Oke, teman-teman, kita lihat lagi ke atasnya ada dari Bro Agus. Bro Agus Sutiana ya 6827 ya. Ini tim saham KLBP apakah sudah murah? LQ4-nya sudah keluar. Nah, kita akan KLBF ya, KLBF ya, KLBF harga wajar berarti ya. Kita tulis nanti harga wajar, murah atau tidaknya gitu ya. Oke. Terus dari siapa lagi? Dari Bro Eko Hermawan ya. Auto sudah rilis, menurut saya masih sideways. Untuk isiannya sudah bagaimana? Terima kasih. Kita cek ya untuk auto kalau nggak salah udah deh teman-teman nih. Tunggu sebentar. Untuk auto sudah dihitung harga wajar ya teman-teman ya, ini LK kuartal 4 ya harga wajarnya, mungkin silahkan dulu lihat di sini. Dibahas tanggal 3/03/25 teman-teman. Mungkin kalau untuk harga wajar bisa dilihat di sini teman-teman ya. Untuk Bro siapa nih? Bro Eko Herwanto ya. Harga wajar sudah dilihat, mungkin nanti bisa dilihat dulu di situ. Nanti kalau untuk update-annya kita akan update ya teman-teman ya. Kita mungkin akan update-annya aja ya untuk KLBF untuk auto ya. Jadi sini teman-teman ya, untuk yang istilahnya auto sudah saya bahas di sini teman-teman ya. Lanjut kita kembali lagi ke emiten komentarnya apa lagi dari Cinta Stepan 3297 ya, berapa harga wajar BRPT? BRPT sudah belum ya? Kita coba cek BRPT. BRPT itu tidak ada harga wajar, ada yang ada harga bandar teman-teman. Ini BRPT, nah BRI itu BRPT. Belum ya BRPT ya. Baca di sini BRPT. Maksudnya sudah ada BRPT teman-teman ya. Kita cek dulu BRPT. Oh ya, belum kuartal 3-nya belum, berarti kalau BRPT kan punya siap BRPT harga wajar. BRPT kan punyanya Mr. PP ya teman-teman ya. Itu selain harga wajar dia juga punya harga bandar teman. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa dilihat di harga bandarnya gitu untuk BRPT. Kita akan gabungkan nanti mungkin untuk pembahasan ada yang mengusulkan untuk saham-saham Mr. PP itu digabungkan aja. Katanya baik, kita akan coba gabungkan ya. Tapi BRPT belum ada harga wajarnya, nanti kita akan bahas untuk harga wajarnya ya. Saya tulis nih BRPT HW ya, artinya harga wajar. Lanjut ada dari Ade Irawan Harahap ya 9499. SMRA-nya mana? Belum ya. Nanti kita cek SMRA. Nah, kita cek teman-teman ya. Untuk SMRA mungkin kemarin saya kelewat deh. Mohon maaf teman-teman ya. Itu yang suka sambil minta maaf seperti teman-teman kadang-kadang kelewat teman-teman ya. Dari Erwin Sirandan 1978 masih nyangkut di BEX di average 390. Wah, tinggi juga ya BEX ya. Nyangkutnya ya. Kita cek di sini nih. BEX 39390 ya. Mungkin dengan cara ini teman-teman kita berkomunikasi ya biar. Nah, udah teman-teman tamat ya. Untuk komentarnya tamat, nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain nanti. Ini sudah berjalan berapa menit nih? 24 menit ya. Nanti teman-teman selain kita ngebahas komentar juga, nanti kita akan bahas juga emiten teman-teman ya. Kita akan bahas satu aja mungkin ya teman-teman ya. Kita akan bahas emiten apa nih yang euro ya, kita bahas cek euro ya. Euro. Oke. Euro. Euro still got bit ya. Nah, euro teman-teman perhatikan ya. Ini euro garis penurunannya. Ini garis penurunan dari sini nih ya. Sudah dilewati dengan baik. Kita hapus dulu ya kalau sudah dilewati dengan baik. Lanjut di sini ada penurunan juga ya, belum terlewati 1 2 3. Dia sudah bikin berapa step nih? Step 1, step 2,
Step 3 teman-teman ini sudah mulai bikin step 4. Nah, ini target kenaikan, tanda kenaikan sudah dilewati, berarti sudah sesuai dengan rencananya. Dua target kenaikan. Nah, dia menimbulkan satu target tanda kenaikan lagi di level sini nih. Di harga 187. Ini target di sini teman-teman di angka 225 ya. Kita cek untuk euro itu posisi. Nah, posisinya di mana kita untuk 10 tahun kan? Biar agak panjang dikit. Nah, euro itu posisinya antara ini murah, ini harga setengahnya. Dan kalau kita dilihat dari pucuknya dia dalam posisi sebenarnya dalam posisi downtrend. Jadi kalau kenaikannya mungkin setengahnya aja. Teman-teman kalau target ke angka 254 mungkin bisa memungkinkan itu di harga tengahnya. Karena sudah beberapa kali juga bisa di tahun 2024 hanya bisa menyentuh harga tengah ke atas dikit ya di 297 teman-teman ya. Nah, kalau dari saya tadi saya bilang ini ada tanda kenaikannya sudah mulai bisa tanda kenaikannya untuk beli posisinya. Posisi dalam keadaan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, setengah murah setengah mahal. Jadi kalau terlalu di sini mahal, kalau di sini murah, kalau di sini murah banget. Nah, sini antara ini murah, nah ini sedikit agak murah lah 1,5. Jadi teman-teman walaupun istilahnya nyangkut di sini kan bisa harga murahnya bisa harga di sini kalau average jadi 117. Jadi cenderung masih posisi murah teman-teman ya. Nah, ini posisinya sudah mulai uptrend teman-teman, betul sudah mulai uptrend. Cuman ini MA 200-nya masih belum bersahabat, teman-teman masih bisa ke bawah. Tapi secara MA 10 sudah menuju ke atas, artinya cenderung baik teman-teman ya. Kita gedein dikit, apakah ada tanda-tanda penurunan? Bagus, bagus teman di sini bagus, cenderung bagus teman di sini kemarin sudah ditutup. Nah, sini sudah mulai bagus teman-teman. Jadi dari segi teknikalnya sudah mulai bagus, tinggal menembus MA 200 aja harus ke level sini. Kalau bisa pingin ke angka yang lebih bagus ke 226 dulu gitu kan. 226 nanti targetnya di sini aja di angka 258. 258, 259 mungkin itu targetnya. Ada beberapa tanda-tanda kenaikan sampai ke level 300 teman-teman ya. Itu dari saya 300 targetnya bisa ke 300. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu, ke sini aja itu sudah mulai cukup. Kemarin sudah sedikit lagi ya. Dan ini dua gunungnya sudah dilewati, artinya tanda-tanda kenaikan sudah mulai bagus. Terus dari isian bandar lokal terus akumulasi dari mulai sejak tanggal 7 Januari. 7 Januari sudah mulai akumulasi dan kemarin juga lumayan akumulasinya. Ini bit nomornya tipis apa enggak teman-teman? Coba lihat cek ya. Euro. Euro tipis teman-teman ya, gampang di up, gampang di downtrendkan, dan ini juga sudah mulai bagus. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman si bandar foreign juga sudah mulai ngambil lagi ya. Kemarin ngambil terus keluar dikit terus ngambil lagi, keluar dikit terus ngambil lagi, artinya kebanyakan ngambil. Artinya lagi diakumulasi sembari memahami harga. Apalagi kemarin dalam waktu dekat dari mulai bulan apa nih Maret tanggal 14 sudah akumulasi terus. Walaupun sini jarang-jarang ngambil tapi dia cenderung akumulasi terus. Apalagi bandar lokal juga akumulasi. Jadi cenderung untuk dinaikkan ke angka 22 berapa nih? 228 itu sangat memungkinkan. Di sini juga tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan di 187. Tapi tetap harus hati-hati, ada area penurunan di angka 126, di angka 117, di angka 4104 dan di angka bawah dikit di angka 85. Tapi kalau lagi posisi begini ikutin aja MA-nya, MA sebelum lagi menuju ke bawah lagi posisi baik teman-teman ya. Akumulasi ini pun dalam posisi membaik teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai masuk lagi, kemarin ada jualan sedikit tapi akumulasinya lumayan teman-teman ya. Mulai dari tanggal berapa nih 14 Februari ya. Dia sudah akumulasi untuk Smart Money. Siapakah Smart Money? Biasanya Smart Money itu golongan daripada retail tapi atas nama institusi. Teman-teman di sini terlihat jelas. Untuk domestiknya ada CP, BR sama teman kita. Untuk foreignnya kita ada II, AI broker bagus teman sudah ngambil 4,8 miliar ya. Ini untuk foreignnya jadi cenderung membaik teman-teman untuk si euro ini ya. Itu sudah mau bagus teman-teman, pengambilan dari bandar foreignnya bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk euro sudah luar biasa pengambilannya. Kita cek SAGE teman-teman ya. SAGE bagaimana SAGE? SAGE FCA kelas 1 posisi masih di angka 11 perak, cenderung bertahan ya di situ teman-teman ya. Dari tanggal 7 Maret kita lihat untuk transaksinya. Transaksinya cenderung
banyak offernya daripada lot untuk bidnya, artinya banyak yang ngejual. Posisinya sekarang di 11-12 ya. Terus bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokal cenderung kemarin sempat ngambil banyak teman-teman ya. Dia jualan lagi, artinya belum stabil pengambilannya. Dia juga dari mulai bulan Oktober hanya mampu sampai ke angka 16 aja teman-teman ya. Dan kecenderungan sekarang si bandar lokalnya cenderung jualan. Tetap harus bersabar teman-teman untuk FCA kelas 1 targetnya hanya ke 50 dulu teman-teman ya. Secara isian ini belum ada isian yang signifikan ya. Kemarin ada bandar lokal, bandar foreign ngambil, cuman tidak signifikan ngambil, banyak lagi hanya langsung keluar lagi. Ngambil tanggal 20 Desember, keluar tanggal 26 ya Februari. Nah, ini cenderung kalau untuk harga FCA teman-teman ya. Biasanya foreign-nya hanya foreign bandar foreign ini teman-teman namanya. Foreign lokal yang nyaru sebagai foreign ya, artinya foreign KW lah teman-teman ya. Jadi untuk emiten-emiten di FCA kan kelas 1 biasanya hanya diambil sama foreign KW. Maaf teman-teman ya. maaf ya. Terus untuk bandar lokalnya teman-teman perhatikan ya. Bandar lokal cenderung ngejual, perhatikan kita tarik dikit ya. Tuh perhatikan dia ngejual dari sejak tanggal berapa? Tanggal 18 November terus ngejual, ada pengambilan sedikit, ngejual lagi, dan terakhir dia cenderung didatarkan teman-teman. Artinya tidak ada pengambilan yang signifikan gitu ya untuk bandar lokalnya ya. Biasanya kalau emiten-emiten yang mau di up teman-teman harga-harga FCA di kelas FCA kelas 1 ya atau yang ke 50 ke bawah itu harus ada aksi daripada bandar lokalnya. Kalau bandar lokal cenderung akumulasi, cenderung membaik teman-teman, artinya mau dibebaskan daripada FCA. Tergantung dari soal keluar atau tidaknya, ini tergantung daripada bandar lokalnya. Kalau bandar lokalnya mau dikeluarkan ya dia cenderung bisa keluar dari 50. Tetapi kalau dia cenderung sudah 1 tahun ini berada di FCA terus, berarti dia enjoy dengan FCA-nya. Nah, teman-teman tinggal melakukan strategi kalau teman-teman ada yang nyangkut di harga 50 ke atas, upayakan untuk average aja teman-teman ya. Karena dia mungkin standarnya contohnya di angka 11-12, buat teman-teman masuk di angka 11-12, nanti targetnya itu di angka 16-nya teman-teman untuk jualan mungkin bisa di angka 16 atau enggak di angka 15 teman-teman itu untuk jualannya. Kalau pengen teman-teman bebas daripada tidak mau harga FCA lagi gitu ya. Saya udah pusing gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengikuti biasanya emiten-emiten yang FCA gini ya keinginan seorang bandar untuk mengambil barang di harga murah. Setelah keambil semuanya, dia cenderung akan dijual di harga tinggi. Itulah prinsip dari seorang bandar ya. Makanya teman-teman di sini kalau FCA itu kelas 1, teman-teman harus ekstra sabar. Apalagi teman-teman suka dengan saham-saham gocapan dulu. Kalau dulu kan sebelum ada FCA 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pasti di up. Kalau sekarang karena ada peraturan FCA ya teman-teman harus ekstra sabarnya. Saham gocapan itu kan 3S ya, sabar, sabar, dan sabar. Kalau untuk FCA ditambah 1S lagi teman-teman, jadi harus ekstra sabarnya ya. Teman-teman harus benar-benar istilahnya punya ekstra sabar lah untuk di saham-saham FCA. Karena selain daripada harus menunggu di 50-51-nya, dia juga cenderung sudah banyak yang suka jualan di harga FCA. Jadi kalau sudah 1 tahun ini, wah dia paling tidak mau ke angka 50, ya berarti kita harus berupaya untuk average di harga FCA. Dan memang agak susah jualan di harga FCA teman-teman ya. Membeli pun harus ngantri gitu kan, ngejual pun harus ngantri. Jadi teman-teman upayakan kalau mau beli harga-harga di FCA ataupun mau average ya, teman-teman jangan ngambil yang jam 10-nya teman-teman, tapi ngambil yang jam 11-nya, dipasangnya itu pas 10.0001 mungkin ya. Jadi pas dilemparin teman-teman harus bisa masuk pakai pesan otomatis aja teman-teman ya. Saya sarankan pakai pesan otomatis untuk harga FCA itu. Biar mesinnya sendiri yang mengatur teman-teman. Kalau diatur manual kita akan kalah dengan mereka yang pasang otomatis pasti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Sage masih belum ada perkembangan untuk pengambilan dari bandar lokalnya, cenderung ngejual, tapi sudah ada keluar masuk, artinya lagi ditransaksikan, cenderung membaik teman-teman ya. Tinggal tunggu aja bandar lokal akumulasi lagi. Oke, untuk Sage seperti itu. Satu lagi deh BSBK teman-teman ya. Kita cek BSBK. Ini BSBK kemarin itu sudah mulai
transaksikan dengan baik ya. Nah, sudah mulai di-up ke angka 55 sesuai dengan garis yang saya gariskan, hanya menyentuh dengan shadow. Isiannya bagaimana? Perhatikan teman, SHG sudah mulai diakumulasi sama bandar lokal ya. Bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi. Walaupun kemarin ada pembuangan 2 hari tapi pengambilannya lebih banyak. Kita cek deh untuk domestiknya tanggal 20 kok 21 teman-teman. Tanggal 27 ya terakhir ya. Nah, ada si YB teman-teman bagus, teman broker bagus untuk yang ambil, ada SH juga. Walaupun di sini terdeteksi ada pembuangan daripada bahan lokal sedikit sekitar 25.000 ya. Di sini bisa nyalir saya si LS sama si SQ teman-teman yang menjadi bahan lokalnya. Tapi di sini cenderung YBSH sudah mulai masuk, CP juga sudah mulai masuk, spesialis bawaan sudah mulai masuk nih. Ya, SH sama YB juga sudah mulai masuk. Artinya pertanda di kenaikannya adalah teman-teman ya. Kemarin juga sudah mulai bagus dari 50-nya ke angka 51 sudah mulai bagus. Saya pikir sih dia kalau ke angka 55 bisalah teman-teman ya. Berarti kecenderungan BSBK ini bukan diambil secara pelan-pelan, tetapi dia cenderung ngambil sembari mangap harga yang mudah-mudahan terjadi. Kenapa katanya ini kok bisa turun lagi? Perhatikan dari bandar forennya cenderung jualan. Artinya si bandar lokal berupaya untuk mengimbangi pembuangan daripada bandar forennya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bandar foren lagi ngejual ya, kalau tidak mau di-up berarti si bandar forennya pengen jualan, pengen ngabisin barang, teman-teman. Perhatikan ketika si bandar foren ngabisin barang ya, ngambil terus dia keluar langsung. Tapi saya optimis si BSBK bisa lah. Target itu saya ke 95 teman-teman. Untuk si BSBK 95 kan? Ya sini 95. Cuman teman-teman harus bersabar ya. Ini adalah emiten sebenarnya emiten yang sudah di-up di 50-kan lagi. Perhatikan di sini BSBK. Saya suka menjelaskan bahwa BSBK ini harusnya sudah selesai pengawalan teman-teman ya. Selesai pengawalan ketika terjadi di sini teman-teman nih. Kita hapus dulu yang euronya. Nah, di sini itu saya sudah selesai. Saya pikir tidak ada yang ambil lagi, ternyata banyak yang ambil di 95. Oke lah kalau begitu berarti ini sudah teruji di saham 50 teman-teman ya. Kalau emiten yang sudah di 50 otomatis biasanya ke 50 kan lagi kalau belum ada aksi, ada aksi akuisisi ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Kebanyakan emiten-emiten yang 50 ketika dia ada di akuisisi ya cenderung akan membaik ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, sudah saya catat ya, CP nego di 74.000, CP nego, XA nego, CP nego. Artinya sini CP sudah mulai banyak barang, apalagi CP sudah ngambil lagi tanggal 27-nya. Cenderung untuk bisa, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Maka juga optimis saya ke 95. Karena ini emiten yang di 50 kan dan terus di-up lagi. Emiten-emiten yang 50 kan cenderung dia akan ke 50 lagi. Tapi ketika 50 ketika sudah siap untuk dijual kembali, dia akan memaaf harga lagi. Maka target saya ke 95 itu sangat wajar teman-teman untuk BSBK ini. Oke teman-teman, untuk BSBK seperti itu ya. Jadi CP ada aksi nego ya. Tanggal 6 bulan 1, tanggal 20 bulan 2, nih 27 bulan 2, sama terakhir tanggal 3 sampai 8 di bulan 3 teman-teman ya. Untuk si CP nego di pasar negonya lumayan lah teman-teman. Oke, optimis teman-teman BSBK bisa ke angka 95, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal pemetik dikit, tank biasa seperti itu. Tinggal tunggu smart money teman-teman. BSBK cenderung ngikutin smart money ya. Ketika smart money ada yang tinggi, maka beberapa hari kemudian langsung dia teng ke 55 ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman turunkan di situ aja targetnya. Wah, ke 95 terlalu berat gitu kan. Turunin aja bisa ke 55 kalau ke 59 ataupun hanya kejemut aja silahkan teman-teman. Tapi dari saya BSBK emang cenderung di 50-an teman-teman ya. Teman-teman harus tahu risikonya ketika beli emiten yang pernah di 50 kan belum ada aksi bukan sebelum ada aksi korporasi ya, akuisisi ataupun ada yang lainnya ataupun ada yang nanam saham atau ada yang membeli sahamnya, teman-teman cenderung dia akan di 50 kan kembali. 50 di atas, 50 kembali teman. Ini sudah teruji berapa kali ini? 50-nya. 1 2 3 4 ini yang keempat kali teman-teman. Kelima kali berarti teman-teman ya di sini nih. Ya, kali sekarang sudah 50 lagi ya. Nah, secara tahanannya sudah mulai bagus, secara kanan juga sudah mulai bagus. Pungutan juga sudah mulai ada, jadi cenderung bisalah teman-teman. Mungkin kalaupun teman-teman gak ke 95, ke sini ke MA 200 aja juga sudah bagus ke 56. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Mungkin nanti emiten-emiten yang lain akan kita bahas lagi ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Sekali lagi teman-teman saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan teman-teman
dalam keadaan sehat walafiat dan disucikan kembali. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.